Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sama saya muliakan. Menyikapi fenomena akhir-akhir ini yang sedang melanda dunia. Di satu sisi, ini adalah sebuah ujian bagi seluruh umat manusia. Saya katakan sebagai umat manusia tidak memandang dari sudut keyakinan apapun, dari suku, bangsa, ras, dan golongan. Semua umat hamba Allah mau tidak mau harus menjalani kondisi ini. Oleh dan sebab itu, kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, senantiasa memaknai ini adalah sebuah ujian dan sekaligus amanah yang mesti kita jalani bersama. Sebagai umat yang mempunyai keyakinan, sudah barang tentu hal ini adalah penting dan kita seriusi. Betapa tidak kehadiran ujian daripada umat manusia seluruh dunia memang sangat memprihatinkan saudara-saudaraku semua. Ujian ini tanpa terkecuali semua kita telah menjalaninya dan telah mengalaminya secara nyata, bukan sembunyi-sembunyi. Oleh dan sebab itu, kita umat manusia hamba Allah yang punya keyakinan bahwa setiap hal yang menimpa umat manusia ini tidak luput daripada aturan-aturan yang menguasai alam semesta ini. Kita sebagai umat yang punya keyakinan terhadap Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa ini tidak lain dan tak bukan COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona adalah merupakan suatu makhluk ciptaan Allah yang datang untuk mengintai daripada setiap napas kehidupan manusia. Ini suatu ujian yang mesti kita jalani bersama. Tentunya ada petikan hikmah dari setiap peristiwa sekecil apapun yang Allah, Tuhan Maha Kuasa, berikan kepada kita hambanya. Nah, di sini akan teruji siapa-siapa yang menjalani terhadap fenomena dunia yang betul-betul mencengangkan kita semua. Hadirin yang saya mulia, kembali kepada kondisi sekarang ini. Artinya kalau kita tidak mempunyai pegangan tentang bahwa ada sesuatu zat yang maha kuasa dari segala yang berkuasa di dunia ini, yang mengendalikan segala hidup dan kehidupan. Di tangannya lah adalah hidup dan kematian. Di tangannya tentang rezeki kita. Di tangannya tentang segala macam proses kehidupan ini. Oleh dan sebab itu, kita mesti punya pegangan. Kalau kita tidak punya pegangan dengan suatu keyakinan, maka kita akan stres, maka kita akan bingung dalam setiap fenomena kehidupan yang sekarang menggejala. Boleh jadi kita tidak akan meyakini tentang takdir ini. Dan di satu sisi, bagi orang-orang yang bisa menjangkau tentang ujian ini, maka mereka akan semakin memperkuat keyakinannya bahwa segala sesuatu, takdir yang ada di pelataran dunia ini, ada rekayasa yang senantiasa sedang ditunjukkan kepada kita. Nah, perkara dan persoalan sekarang adalah gimana sikap kita dalam melihat
sebuah fenomena alam yang menggejala ini. Saudara-saudaraku yang sangat saya muliakan. Mari kita menarik sebuah konteks agama. Betapa tidak kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur segala-galanya. Oleh dan sebab itu, tentang kondisi kita untuk menghilangkan rasa stres, rasa ketidaknyamanan, rasa kebimbangan dengan berbagai macam aturan dari pemerintah dan ulama. Walaupun memang sangat memprihatinkan, misalnya kita tidak sholat Jumat lagi berjamaah di masjid, kita tidak sholat lagi berjamaah di masjid, padahal itu suatu syariah agama. Nah, ini adalah merupakan suatu kebesaran jiwa untuk kita menjalani bersama. Hadirin yang saya muliakan, stay at home adalah berdiam diri di rumah adalah konsekuensi logis yang mesti kita lakukan dan tidak boleh tidak. Bagaimana kita melihat dalam konteks para medis yang berjuang di ujung tombak? Data yang terakhir untuk Indonesia, para dokter yang meninggal, yang wafat itu sudah 9 orang, saudara-saudaraku. Dan untuk Indonesia saja, itu yang meninggal sudah 124 jiwa yang sudah menjadi korban daripada corona ini. Oleh dan sebab itu, maka kita senantiasa mengadakan pendekatan ilahiyah. Kita kembali kepada agama. Jangankan corona ini, bahkan dunia akhir-akhir ini sudah dikisahkan oleh para ulama sudah menjalani yang namanya tanda-tanda kiamat kubro. Apakah kita harus takut dengan kondisi itu? Mestinya tidak, hadirin saudara-saudaraku yang saya muliakan. Semakin kita mendekatkan diri kepada yang kuasa, itulah salah satu solusi, salah satu jalan terbaik untuk kita lakukan dalam hal menghindari berbagai macam tekanan kebatinan kita. Pada bulan ini, pada bulan Rajab, tentunya ada suatu peristiwa yang maha akbar yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Dalam salah satu kisah dalam perjalanan baginda Rasulullah SAW dengan Jibril, ketika diperlihatkan suasana surga dan neraka. Bagi keyakinan kita Islam, bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW, perkara neraka itu hanya diperkenankan untuk diperlihatkan. Tetapi yang namanya surga, bahwa Rasulullah SAW berserta Jibril diperkenankan masuk ke dalam surga. Kisah singkat dalam Isra Mi'raj tersebut, ada 3 hal yang mesti kita perhatikan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Rasulullah SAW menyaksikan ada sekelompok malaikat yang sibuk-sibuknya membangun istana yang materinya terdiri dari emas dan perak. Tentunya ini terperanjat bagi Nabi. Maka Nabi mengucapkan salam kepada malaikat tersebut dan kemudian bertanya, "Wahai malaikat, untuk siapa gerangan istana yang megah ini dibangun oleh kalian dan semua bahan-bahannya terdiri daripada emas dan perak?" Maka malaikat menjawab kepada Nabi Muhammad SAW bahwa istana yang megah ini kami bangun dengan bahannya terdiri dari emas dan perak adalah diperuntukkan kepada orang-orang di dunia yang senantiasa mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Berarti istana tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang senang untuk mengucapkan lafaz zikir sewaktu mereka di dunia. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tiba-tiba dalam peristiwa tersebut malaikat pada berhenti untuk melakukan aktivitas membangun istana tersebut. Maka Rasulullah kembali bertanya, "Wahai para malaikat, kenapa kalian berhenti?" Ternyata apa jawab dari para malaikat tersebut?
Orang-orang yang sedang dibangunkan istana ini mereka berhenti berzikir di sana. Berhenti untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Hadirin yang saya muliakan, seterusnya dalam peristiwa tersebut, kemudian Rasulullah melanjutkan menyaksikan satu malaikat yang tubuhnya besar dan memegang satu kitab yang sangat besar. Di sana lagi Rasulullah terperanjat dan mengucapkan salam kepada malaikat yang besar itu. Wahai malaikat, kitab apa gerangan yang engkau pegang ini? Malaikat menjawab kepada Nabi bahwa kitab ini adalah kitab yang berfungsi untuk mencatat tetesan air hujan sewaktu dunia ini diciptakan dan dunia ini akan dikiamatkan. Artinya, tetesan hujan di mana saja yang menetes ke bumi, di batu, dan di gunung-gunung, ini semua tercatat dalam kitab yang besar ini. Hadirin yang saya muliakan. Lantas Nabi bertanya lagi, wahai malaikat, apakah ada sesuatu yang tidak tercatat oleh kitab ini? Malaikat menjawab, ada. Apa itu yang tidak mampu dicatat oleh kitab yang besar ini? Karena sekian banyaknya, yaitu pahala, rahmat, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak mampu dicatat oleh kitab ini, yaitu orang-orang yang senantiasa mengucapkan salawat kepadamu ya Rasulullah. Subhanallah. Dalam konteks kekinian, dengan COVID-19 yang kita kenal dengan corona yang telah memporak-porandakan dunia, yang telah mengguncangkan kebatinan kita umat manusia hamba Allah, kita boleh belajar dari 3 konsep ini. Kita hanya banyak berzikir kepada Allah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tak henti-hentinya tentunya. Kemudian yang kedua, kita senantiasa mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan mencari pahala saja dalam mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah. Tetapi kita terlindung dari maha bahaya, dari musibah-musibah seperti yang sekarang ini. Kesimpulannya, tentunya kita sebagai umat yang beragama, bagi saudaraku-saudaraku umat Islam, sekarang kita dalam kondisi bulan Rajab. Ada suatu peristiwa yang maha akbar. Tentunya kita berpegang dari tadi itu adalah kita senantiasa menghadapi corona ini untuk menenangkan kebatinan kita. Taqarrub ilallah, kita senantiasa selalu berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan senantiasa mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita terhindar dari sebuah tekanan kebatinan. Dari konteks dunia yang sekarang menggejala dengan COVID-19, korban berjatuhan. Kalau kita mampu melakukan ini sambil kita stay di rumah, stay at home, kita tidak keluar dari rumah, kita melakukan aktivitas di rumah, tidak melakukan kumpul-kumpul dengan teman-teman di luar rumah kecuali hal yang penting. Kalau ini sudah kita mampu lakukan, kita taat pada pemerintah, kita taat kepada ulama, dan kemudian kita berpegang teguh kepada keyakinan kita. Yang Islam, yakinlah kepada keyakinannya. Berislam yang benar. Yang Nasrani demikian pula, semakin taat dengan agamanya. Dan agama-agama yang lainnya, yang tentunya punya keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa mengatur segala proses kehidupan ini. Sehingga kita tidak akan mengalami sebuah kegamangan, mengalami sebuah kegoncangan jiwa. Ada suatu pegangan ketenangan sehingga kita bisa lepas daripada tekanan tersebut. Kemudian kita menjalaninya dengan ikhlas, sabar, dan tentunya kita akan damai, akan ikhlas menjalani segala ujian ini, dan insya Allah akan lepas dari segala macam tekanan ini, dan kita kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Demikian apa yang dapat saya utarakan. Saya bukan siapa-siapa, saudara-saudaraku. Saya adalah orang biasa-biasa, hanya ingin mengungkapkan sesuatu apa yang bisa saya lakukan. Dari kesederhanaan ini, dari kekurangan ini,
Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga manfaat. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.